Halo, apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut berita utamanya. Polisi meringkus pemuda yang mencuri ponsel dalam rumah kosong di kota Makassar. 4 polisi gadungan yang mengambil ponsel dan uang tunai milik tamu hotel di kota Makassar berhasil dibekuk. Kapal kargo tenggelam di Selat Makassar. 4 orang berhasil diselamatkan dan 11 korban yang hilang masih dicari. Kita ke informasi pertama hari ini. Seorang pemuda yang mencuri ponsel dalam rumah kosong di kota Makassar diringkus polisi. Penangkapan bermula saat polisi menyamar sebagai pembeli usai pelaku menjual ponsel curian melalui media sosial. Buronan spesialis pencurian dalam rumah kosong diringkus tim Buser Polsek Ujung Pandang, Kota Makassar. Penangkapan bermula saat pelaku menawarkan ponsel curian melalui media sosial. Polisi yang menyamar sebagai pembeli segera menyergap pelaku di lokasi yang telah ditentukan kedua pihak. Polisi mengetahui ciri-ciri tersangka berdasarkan keterangan saksi yang melihat aksi pencurian di wilayah Manggala. Saat itu rumah kosong ditinggal kerja penghuninya. Ponsel raib digondol maling. Kosong memang rumah? Kosong memang, Pak. Kosong, tidak ada aktivitas waktu itu? Kalau saya pergi kerja, ibu pergi mengaji. Kalau yang hilang itu HP-nya siapa? HP-nya anakku, Pak. Anak tadi? Iya. Memang ini rumah tidak pernah terkunci? Iya, tidak pernah, Pak. Pelaku masuk melakukan tindak pidana pada saat rumah tersebut dalam keadaan kosong dan pintu tidak terkunci. Pada saat ditangkap itu pelaku hendak menjual handphone itu atau seperti mana? Benar sekali, jadi pada saat kami lakukan penangkapan, pelaku akan melakukan penjualan barang dari hasil kejahatan. Untuk barang bukti yang disita, Konan? Untuk barang bukti yang disita adalah 1 buah handphone. Pemuda berumur 25 tahun ini mengaku pernah membobol rumah kosong di 3 lokasi. Dari penangkapan tersangka, turut disita sejumlah barang bukti. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar. Kepergok mencuri motor yang diparkir di samping rumah. Pemuda pengangguran di Maros diciduk polisi. Modus pelaku membawa kabur barang curian dengan menyambungkan kabel kunci kontak. Remaja berusia 18 tahun asal Kecamatan Banti Murung, Kabupaten Maros diringkus polisi karena kepergok mencuri motor di wilayah Leang-Leang. Modus pelaku melakukan pencurian motor yang diparkir di samping rumah korban. Pemuda pengangguran ini membawa kabur barang curian dengan menyambungkan kabel kunci kontak. Pelaku kini terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Terusnya seperti apa sih kan pelakunya? Jadi sebelum kejadian itu, menurut informasi dari pemilik sepeda motor, perempuan Ernawati, setelah kembali dari salat subuh, dia lihatlah sepeda motornya yang terparkir di samping rumahnya sudah tidak ada. Ribuan liter solar bersubsidi yang hendak dijual tanpa surat izin resmi berhasil disita. 2 orang pembawa solar ilegal tersebut kini mendekam di tahanan Polres Parepare. Polisi memeriksa 11 jerigen berisi 3,3 ton atau 3.300 liter solar bersubsidi yang disita saat melintasi wilayah Parepare menggunakan truk. 2 orang yang terlibat pengangkutan solar bersubsidi telah ditahan di Polres Parepare. Rencananya solar bersubsidi itu dibawa ke Sorowako untuk kembali dijual tanpa izin resmi. Solar bersubsidi itu diperoleh dengan modus mengantre di stasiun pengisian bahan bakar sepanjang kota Makassar menuju Parepare. Setelah tangki truk penuh dipindahkan ke jerigen. Kami atas petunjuk dan arahan Bapak Kapolres Parepare, KBP Diko Wicaksono Isika, Unit Reskrim Polsek Sorea mengamankan diduga BBM jenis solar subsidi, penyalahgunaan BBM jenis solar subsidi dengan jumlah kurang lebih 3,3 ton dengan rincian 111 jerigen dengan yang berukuran 30 liter, masing-masing 30 liter. Jadi kita sudah mengamankan 2 orang, laki-laki AW dengan AL.
yaitu adalah warga Kabupaten Luwu Timur. Backup oleh Satreskrim Polres Parepare mencium adanya penyelundupan ataupun pengangkutan tanpa izin BBM jenis solar subsidi ini, kemudian mengamankan di Polsek Soreang, kemudian kita tangani dengan sidik dan sudah kita tahan 2 orang tersebut dan barang bukti sudah kita sita. Rencananya mau dibawa kemana, Pak? Rencananya dibawa ke Luwu Timur. Dari hasil interogasi kedua orang tersebut bahwa Kabupaten Luwu Timur sedang kelangkaan BBM. Kalau itu BBM-nya dari mana itu? Dari hasil interogasi kami, pemeriksaan dari kedua orang yang kita amankan, BBM tersebut adalah dia cicil secara resmi ataupun secara legal, dia beli di SPBU, kemudian dia sedot dan dia pindahkan ke Jerigen sampai ke SPBU yang ada di baru kemarin. Jadi pada saat melintas Parepare kita amankan. Selain ini memang dia diambil dari beberapa SPBU di sejumlah kota, Pak. Dari hasil interogasinya seperti itu, dari Makassar sampai ke Baru. Dijual ke mana, Pak, rencananya? Rencananya dijual ke Luwu Timur, Sorowako. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam 6 tahun penjara atau denda 6 miliar rupiah. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Kita ke informasi lain, toko kelontong di kota Makassar yang menyediakan telur ayam ras kemalingan. 7 rak telur ayam ras raib digondol 2 pelaku pencuri. Rekaman CCTV ini menunjukkan aksi pencurian 7 rak telur ayam ras di toko kelontong Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Dari rekaman CCTV tampak pencuri yang semula berpura-pura sebagai pembeli. Begitu pemilik toko lengah, pelaku mencuri 7 rak telur ayam ras. Pelaku segera melarikan diri dengan motor yang dikemudikan rekannya. Dia 3 kali bolak-balik di depan toko baru beraksi. Nah, kalau dilihat dari CCTV itu berapa orang pelakunya, Pak? 2 orang ya. Dia ini apa, Pak? Ini apa dia? Naik motor ya, Honda Beat biru. Biru. Kelihatan jelas ya mukanya si pelaku atau gimana, Pak? Kalau saya punya CCTV tidak terlalu aneh karena dia pakai sweater yang ada kepalanya. Pemilik toko enggan melaporkan pencurian ke polisi dan memilih lebih waspada menjaga tokonya agar kejadian serupa tidak terulang. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Praktik prostitusi daring kembali dibongkar polisi. 8 orang diciduk dari salah satu hotel di Kota Makassar. 8 orang diringkus polisi karena terjerat praktik prostitusi daring. Mereka diciduk dari salah satu hotel di Kota Makassar. Ke-8 orang yang diringkus terdiri dari 6 pria yang menjadi mucikari serta 2 perempuan sebagai pekerja seks komersial yang ditawarkan melalui media sosial. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita 9 ponsel berisi percakapan transaksi prostitusi daring. Para mucikari menerima insentif Rp300.000 dalam sekali kencan. Untuk mucikari, 2 pekerja seks komersial dan 1 pelanggan diringkus penyidik Polres Parepare dari kamar hotel. Guna mencari pelanggan, para mucikari menggunakan media sosial, kemudian janji bertemu di tempat yang telah ditentukan untuk bertransaksi. Tarif sekali kencan, pelanggan membayar Rp300.000. Dari penangkapan mereka, polisi menyita uang tunai Rp200.000 hasil transaksi prostitusi daring dan 2 ponsel yang digunakan mucikari untuk menghubungi pelanggan. Kita simak informasi lain, 4 polisi gadungan yang mengambil ponsel dan uang tunai milik tamu hotel di Kota Makassar berhasil dibekuk. Keempat pelaku berdalih melakukan razia narkoba dan praktik prostitusi daring. Upaya 4 polisi gadungan menipu tamu hotel di Kota Makassar berhasil dibongkar. 4 polisi yang berpura-pura bertugas di Polrestabes Makassar ini tidak berkutik saat aparat Polsek Makassar tiba di lokasi. Dari saku salah satu pelaku, polisi menemukan senjata tajam beserta 2 ponsel korban. Aksi kejahatan keempat pelaku terbongkar setelah polisi menerima laporan karyawan hotel yang curiga 4 pemuda mengaku polisi mendadak masuk hotel berdalih memeriksa sejumlah kamar yang berpenghuni. Karyawan hotel semakin curiga karena para pelaku tidak bisa menunjukkan surat resmi razia narkoba serta praktik prostitusi daring.
Selain menggeledah kamar hotel, 4 polisi gadungan ini juga mengambil ponsel serta uang tunai milik tamu hotel. Masuk dia dalam kamar bilang, kamu semua diam. Saya dari Polwil ini. Dan saya mau cari ini berantas narkoba. Bilang, kamu duduk semua. Saya periksa dulu semua satu-satu. Nah, terus begitu saya bilang, tidak ada orang di sini pemakai narkoba. Tidak ada juga komandan. Bilang, kau terus jujur kok. Bilang, ini komandan. Bilang, terus saya kayak begitu bilang, mana api semua. Dikasih ngapain komandan? Ngambil. Iya ngambil. Itu ada satu cewek, tapi mengelak dia. Dia kenapa mau ngambil apiku? Iya. Terus? Jangan bersih-bersih apiku, saya tidak apa-apa, saya apiku. Jadi ngambil kita kembali ke cewek. Jadi kalau api tak? Langsung ngambil. Ya, terus saya disuruh keluar. Selain kita siapa lagi? Ya ini komandan. Diapain dia? Dan secara kasar. Kasar bagaimana? Dibakar tangannya pakai api rokok. Api rokok ya? Iya. Terus HP-nya? HP-nya diambil juga. Diambil juga. Iya. Alasannya dia itu mau mengecek narkoba, Pak. Kayak razia. Iya, razia narkoba karena ada suratnya dari Pak Riki katanya. Riki Jatandra. Oh, Riki Jatandra. Tapi memang dia kasih lihat. Saya minta surat keterangannya, Pak, surat perintahnya dia tidak kasihkan. Terus sudah berapa kali dia datang begitu? Di tempat di Wisma sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Orang yang sama itu? Orang yang sama yang melakukan. Berapa orang datang? Yang pertama 3 orang, yang sekarang 4 orang. 4 orang, Dik. Selalu bawa apa itu dia kita lihat ini? Tidak pernah kita lihat bawa apa, senjata atau apa? Tidak pernah dilihat, Pak, karena dia pakai jaket tertutup. Jaket, Dik? Iya. Nah, setelah itu sudah berapa banyak handphone ngambil? Laporannya dari tamu. Tamu yang pertama itu, yang korban pertama sempat diambil HP-nya. Tapi dia bilang tamu yang pertama katanya atur damai. Oh, atur damai, ya, atur damai. Terus yang pelaku katanya berapa uang di situ. Jadi ini tamu yang korban pertama, dia bilang saya punya uang cuma 200. Itu diambil juga. Dia diambil uang 200. HP-nya dia tetap pegang. Tapi untung saya datang sama security yang jaga, langsung dia kasih kembali HP-nya. Oh, langsung kasih kembali. Yang sekarang? Yang sekarang 2 handphone. 3 handphone dia diambil, Pak. 2 kali para pelaku melakukan aksi kejahatan serupa di tempat yang sama. Keempat pelaku bersama beberapa barang bukti telah dibawa ke Polsek Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.